operasinya, aku kan operasi 2 kali operasinya, terus kemonya 4 kali, sinarnya 25 kali, itu sudah beres semua. Terus recovery kan penyembuhan kurang lebih 1 tahun lah. Setelah itu baru nih berani untuk beraktivitas layaknya orang kayak dulu lagi gitu. Udah bawa motor berani gitu. Udah jalan-jalan jauh juga udah berani gitu. Selamat malam sahabat Ostomed, jumpa lagi dengan kita di acara bincang asik bersama dengan Ostomed. Nah, malam ini merupakan episode kedua kita dalam bincang Ostomed ini. Nah, hari ini saya ditemani oleh Bu Yuliana. Halo Bu Yuliana. Halo, selamat malam. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah, puji Tuhan, saya baik-baik saja, sehat. Nah, kita selain ditemani oleh Bu Yuliana, kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ibu Tuti Widyastuti. Halo Bu Tuti. Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Halo Bu Tuti. Waalaikumsalam, baik. Nah, Bu Tuti ini juga merupakan seorang ostomed yang saat ini merupakan salah satu ostomed yang aktif juga untuk membantu meningkatkan kualitas hidup ostomed. Pertama nih, aku mau nanya-nanya dulu nih ke Bu Yuli. Bu Yuliana punya hobi nggak, Bu? Hobi? Saya sebetulnya dari dulu itu hobi menjahit, hobi menyanyi, terus apalagi ya, menari. Nah, itu hobi saya. Bu, kalau misalkan setelah menjadi ostomed tuh ada nggak yang berubah dari hobi Ibu? Misalkan ada nggak hobi-hobi baru, atau Ibu nggak bisa nih, misalkan Ibu dulu punya hobi A, terus pas jadi ostomed, hobi A itu masih bisa dilakukan atau enggak? Gitu. Rasanya saya dari dulu memang suka menari. Sampai sekarang pun kalau memang ada kesempatan untuk apa gitu ya masih menari tarian Jawa ya. Terus menyanyi juga saya masih ikut paduan suara di Survivor, ikut paduan suara gereja, ikut paduan suara di organisasi. Terus apalagi menjahit sampai sekarang pun saya masih suka gitu. Jadi rasanya sih hobi-hobi itu tidak ada yang tidak bisa saya lakukan lagi sekarang. Masih bisa ya. Jadi sebenarnya tetap bisa ya melakukan hobi meskipun meskipun menjadi seorang ostomed gitu ya. Itu tidak menghalangi kita untuk beraktivitas, memang tidak menghalangi. Kalau Mbak Tuti sendiri gimana, Mbak? Ada hobi nggak, Mbak? Halo, Bu Tuti? Iya, halo. Dari dulu kalau aku suka nonton sih. Hobinya cuma nonton, terus ya udah nonton aja. Paling jalan-jalan gitu doang. Jalan-jalan itu sekarang nih ada yang berubah nggak dari dulu sama yang sekarang nih, dari hobi yang Mbak Tuti lakukan dari sebelum menjadi ostomed sama sesudah menjadi ostomed, Mbak? Kalau misalnya nonton nggak ada yang berubah, tapi kalau misalnya jalan-jalan sih pasti ada yang berubah, karena kan kita kan sekarang udah pakai kantong nih. Semuanya juga harus dijaga bener gitu. Kalau mau pergi jauh berarti harus persiapan bawa kantong, bawa semua peralatan buat kantongnya gitu, supaya ya prepare aja lah intinya supaya nggak bocor. Oke. Kalau kan tadi mungkin ada perubahan itu ya, karena di ostomed itu kan BAB-nya jadi tidak terkontrol ya. Maksudnya tidak bisa ditahan gitu.
Kalau dari Bu Yuliana, Bu, Ibu ada nggak sih misalkan persiapan-persiapan khusus nih yang Ibu lakukan sebelum melakukan menari misalnya, kayak gitu, terkait dengan stomanya gitu? Sebetulnya sih sama saja ya, semuanya tuh persiapan pastinya adalah bersiap kantong. Dan satu hal lagi, kalau umpamanya mau melakukan perjalanan jauh, otomatis sebelum jalan tuh harus betul-betul kita ini kantong ini usahakan kalau bisa ganti, jadi ganti baru. Jadi di perjalanan itu sudah tidak terpengaruh, kecuali kalau kendala lain ya, tahu-tahu diare atau apa itu udah beda lah ya. Tapi ya puji Tuhan selama ini saya kemana-mana tuh jarang kejadian di jalan terjadi sesuatu dengan ini stoma, kecuali itu tadi dalam hal kalau lagi diare. Pernah kan suatu ketika keluar ya, naik pesawat, itu juga saya berpikir, aduh nanti bagaimana ini, awalnya begitu, tapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Cuman karena salah makan, jadi sebetulnya ada makanan-makanan tertentu yang buat saya nggak bisa, tapi mungkin buat orang lain bisa. Jadi buat saya nggak bisa. Bahkan pernah waktu pergi ke Kuala Lumpur ya waktu itu ya, rombongan dari Buker juga dengan perawat-perawat stoma itu kejadian bahwa sudah mau masuk ke pesawat, tahu-tahu itu kantong penuh sekali. Karena apa? Saya cuma salah makan. Makan apa? Itu pengalaman pertama makan kari ya. Kari kalau nggak salah di Malaysia itu kan semuanya makanan rempah-rempahnya tuh kari terus. Nah itu saya ternyata tidak cocok itu. Oh gitu. Jadi pengalaman dari situ saya kedua kali atau terus ketiga kalinya kalau ke Malaysia nggak pernah tuh makan kari, itu makan yang bumbu-bumbu seperti itu. Jadi mau nggak mau ada apa roti lah apalah itu yang saya makan. Nah itu menolong sih, membantu gitu istilahnya tuh. Saya memang mungkin rempah-rempah yang terlalu tajam ya. Malaysia kan kebanyakan masakan India tuh. Wah itu saya nggak cocok ternyata. Gitu. Berarti ada persiapan membawa kantong lebih. Oh pasti. Kalau pas menari nih Bu, kan menari itu kan ada gerakan-gerakannya ya. Itu ada persiapan khususnya nggak? Oh ya, pasti latihan dulu supaya nanti pada saat tampil itu nggak salah. Satu, kedua, ada gerakan yang saya sekarang tidak bisa lakukan adalah jongkok. Jongkok itu nggak bisa karena kebetulan stoma saya di bawah. Jadi pada saat saya jongkok dia ketekan. Kalau ketekan bukan karena kantongnya nanti takut terlepas atau bagaimana, tapi selama ini kenapa saya setiap kali jongkok perut kram. Jadi itu yang jadi pertanyaan. Bahkan saya udah tanya ke dokter, ternyata dokter bilang ya memang seperti itu Bu. Karena apa? Ususnya kan udah dipindah, udah digeser gitu istilahnya. Jadi nggak bisa seperti orang normal biasa gitu. Jadi saya nggak bisa jongkok sama nggak bisa duduk di bawah. Kalau udah duduk di bawah begitu bangun perutnya kram. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa aktivitas yang nggak bisa dilakukan oleh osteomed gitu aja. Yang misalkan kayak yang berjongkok-jongkok gitu ya. Tapi masing-masing osteomed beda, nggak selalu tergantung sama. Nanti mereka harus mengidentifikasi sendiri ya. Betul. Kita balik lagi nih ya Mbak Tuti. Kalau Mbak Tuti gimana Mbak? Kalau misalkan mau jalan-jalan nih, persiapan khususnya apa nih Mbak? Kalau persiapan khususnya sih paling kalau misalnya jalan jauh ya, misalnya perjalanan sampai 1 harian, itu kantong bener-bener aku siapin udah dipotong sesuai dengan ukuran aku gitu. Ukuran stoma aku kan 25, jadi dipotong di rumah 25. Jadi kalau misalnya kemana-mana terus dia keluar penuh cari toilet, ya udah tinggal dibersihin aja, dicuci gitu, gimana kayak kita cebok aja gitu. Posisinya pokoknya harus kering, sudah kering
karena udah disiapin kan semuanya, sudah dipotong gitu dari rumah ukuran stomanya, jadi udah langsung tinggal tempel aja. Kebetulan kan memang stoma aku tuh agak ke dalam, jadi memang harusnya pakainya yang convex gitu. Oh, berarti yang ini ya, Mbak, siapin banyak kantong yang udah dipotong-potong dan alat-alat stoma lainnya ya. Oke, menarik sekali ya. Ternyata Karena memang selama ini karena memang selama ini stoma aku memang nggak begitu bermasalah, nggak ada masalah iritasi kulit atau merah-merah. Jadi kalau pemasangannya sih lebih mudah kalau nggak ada masalah di area stoma ya gitu. Asal kering aja di area stoma ya, kantongnya tinggal dibuka, tinggal ditempel gitu. Kalau aku gitu sih. Oh ya, aku yang setahu saya nih Mbak Tuti ini kan selain tadi ya menjadi osteomed juga, Mbak Tuti ini ternyata juga aktif bekerja maksudnya bekerja rutin ya, bekerja kantoran gitu. Nah, kalau untuk bekerja kantoran nih ada persiapan khususnya gitu nggak sih Mbak sebelum berangkat kerja gitu? Gak ada sih, sama sekali nggak ada persiapan khusus. Pokoknya kalau dari aku sih pakai kantong itu 4 hari harus lepas, harus ganti, biarpun si kantongnya masih nempel, karena baunya kan udah nggak enak nih. Kalau misalnya udah nggak enak, nanti takutnya kecium sama orang-orang yang di sekeliling aku gitu. Jadi kantong itu harus 4 hari harus ganti gitu. Berarti itu ya, tidak ada persiapan yang khusus. Tapi Mbak, kan ini banyak nih ya pertanyaan mungkin ya bagi osteomed yang di luar sana gitu. Sebenarnya setelah menjadi osteomed itu bisa bekerja lagi atau enggak kayak gitu? Bisa bekerja lagi sih kalau menurutku, karena kan udah sakitnya juga udah. Dulu sih kerja itu masuk kerja itu setahun setelah beres semuanya, operasinya. Aku kan operasi 2 kali operasinya, terus kemonya 4 kali, sinarnya 25 kali, itu sudah beres semua. Terus recovery kan penyembuhan kurang lebih 1 tahun lah. Setelah itu baru nih berani untuk beraktivitas layaknya orang kayak dulu lagi gitu. Udah bawa motor berani gitu, udah jalan-jalan jauh juga udah berani gitu. Terus gak ada keluhan terutama di perutku gitu, gak ada keluhan apa-apa, gak ada yang dirasa gitu. Jadi buat aku sih udah nggak masalah gitu. Berarti boleh tanya sedikit sama Tuti ya. Jadi Tuti, yang saya tahu dulu kan tidak bekerja ya, istilahnya gitu, tidak bekerja, jadi hanya kegiatan di rumah gitu. Nah, terus pada saat bekerja ada perubahan nggak? Istilahnya itu dalam artian seperti ini. Kalau di rumah kan pekerjaan sehari-hari biasalah kita lakukan, namanya ibu rumah tangga. Tapi sekarang ini udah merangkap ya, ibu rumah tangga, tapi juga sebagai pegawai lah istilahnya gitu. Nah, perubahan di sini itu bagaimana cara mengatur mengatur waktu mungkin, ya kan? Jadi bagaimana caranya Tuti bisa melakukan itu? Karena gini loh Bu, karena di rumah itu kan, rumahku kan nggak luas banget, terus kalau beres-beres rumah juga nggak memakan waktu sebetulnya 1 jam, dari mulai nyuci piring kayak gitu-gitu 1 jam selesai gitu kalau di rumah. Nah kebetulan kalau masak itu karena rumahku berdekatan sama ibu, jadi ibu yang selalu masakin aku. Nah pagi-pagi pokoknya jam 7 tuh beres udah di rumah, semuanya udah beres, pekerjaan juga. Berangkat ke Walker pakai motor 30 menit perjalanan gitu. Di sana gimana ya? Aku kan di Walker juga jadi resepsionis
melayani semua pasien di woker baik luka atau stoma gitu, berinteraksi kayak gitu, jalan ke sana ke sini. Kalau misalnya agak kelelahan ya udah tahu diri, berarti aku diam aja, duduk dulu gitu, atau ke belakang dulu sebentar istirahat kayak gitu sih Bu. Jadi kalau misalnya udah kerasa capek, diam dulu aja gitu, atau aku ke belakang dulu, duduk dulu, apa dulu gitu. Nggak terlalu di porsir gitu. Kalau ini, apakah ada istilahnya itu dalam artian dalam pekerjaan ya? Apa ada kendala? Istilahnya kalau Tuti biasa kerja di rumah begini terus kebetulan terus jadi pegawai di kantor lah istilahnya ya. Apa ada kendala? Istilahnya tuh kendalanya ini seperti ini. Tadinya kan hanya ngurusin rumah, terus tahu-tahu ini apakah perlu belajar lagi atau belajar aku harus mengerjakan katakanlah bagian administrasi. Jadi kan dulu sebelum menikah aku juga kerja Bu di salah satu pabrik. Jadi memang udah punya basic itu biarpun misalnya administrasinya nggak dalam banget, harus banyak belajar lagi karena banyak yang lupa gitu. Buat aku sih nggak, selama bekerja di rumah maupun bekerja di woker itu nggak masalah sama sekali. Gitu ya. Karena suami juga sih sebetulnya mendukung kalau aku kerja lagi. Ya ini yang tadinya saya mau tanyakan juga kelihatannya tuh, apa dukungan dari keluarga atau apa tuh ada dukungan gitu. Jadi biasanya orang kalau sudah biasa kerja jadi ibu rumah tangga, terus suatu ketika pengen kerja lagi, belum pasti keluarga mendukung. Belum. Nah ini kalau Tuti barangkali didukung, jadi sudah merupakan apa istilahnya suami mengerti. Gitu. Itu bagus sih sebetulnya. Ya, suami sih lebih suka aku kerja. Mungkin karena tiap pagi ngelihat istrinya cantik dan gitu, jadi suka gitu dia ngelihatnya. Kan kadang-kadang berangkat barengan juga gitu. Soalnya aku kalau di rumah memang bukan tipe-tipe orang yang suka dandan. Tapi kalau misalnya kerja kan memang harus tuntutan dandan, kayak halis, pakai lipstik gitu. Nah itu suami suka gitu. Ya, gitu bagus lah jadinya. Gitu. Support, ya. Halo, ya, Mbak Tuti ini luar biasa sekali ya ceritanya tentang kembali lagi bekerja gitu. Mbak, sebenarnya pas Mbak Tuti bekerja nih, pernah nggak sih kayak merasa kalau misalkan kayak misalkan ada orang yang merasa kalau misalkan emang kalau misalkan Mbak Tuti kerja akan kan itu kan menguras tenaga. Apakah mempengaruhi nggak misalkan kesehatan? Kan mungkin dulu pernah punya sakit ya yang cukup maksudnya penyakit yang waktu itu dulu kan penyakit yang cukup parah lah ibaratnya gitu. Setelah kembali lagi bekerja, kira-kira ada berpengaruh nggak tentang ke performa Mbak Tuti gitu? Pas kerja lagi itu semua tuh support aku kerja lagi juga. Jadi kenapa aku kerja lagi? Ya mungkin karena memang terbiasa waktu sebelum sakit pun itu aku kerja gitu. Malah kalau di rumah jujur aja itu stres ke akunya, ini ngapain gitu, terus apa yang dihasilin gitu, paling ngeraba tubuh lagi, kok gini ya aku gitu. Tapi abis kerja setelah masuk ke woker kerja di sana itu semuanya malah berat badan aku naik sekarang gitu. Terus orang juga ngelihatnya itu kok beda ya sekarang kayak gitu-gitu. Jadi kalau menurut aku sih punya lubang di perut itu, punya kantong yang nempel di perut aku itu tetap bisa aku jalanin kehidupan yang normal kayak dulu gitu. Jadi buat aku nih sekarang kantong itu tambahan di perut aja gitu. Udah aku anggap kayak bagian dari tubuh gitu. Oh ya, halo. Ya, Mbak Tuti luar biasa banget ya ceritanya. Ternyata memang yang aku highlight banget tuh bahwa
ketika menjadi ostomed tuh ketika tidak menghalangi untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau aktivitas apapun itu, asalkan tahu batasnya ya. Dan aku tadi cukup tertarik ya sama yang dibilang sama Mbak Tuti. Kalau misalkan abis kerja itu justru malahan berat badannya naik, terus lebih seneng, lebih happy gitu ya. Halo? Iya, lebih seneng, lebih happy. Karena kan di tempat kerja tuh kita ketemu sama banyak orang yang berbeda, ceritanya berbeda-beda gitu. Di tempat kerjaku ya khususnya. Jadi dengar cerita si bapak ini, dengar cerita si ibu ini gitu. Ternyata ada yang lebih susah, lebih pahit hidupnya tuh dari aku gitu. Jadi pikir aku kenapa harus meratapi sekarang tubuh saya yang berkantong, yang berbeda gitu. Dulu sih dibilangnya kayak cacat gitu kan, kalau saudara di sana bilang, ih lu sekarang cacat ya gitu. Cuman setelah kerja tuh yang aku rasain sekarang tuh bener-bener seneng, bener-bener gak punya pikiran buruk gitu ke suami. Biasanya kalau di rumah kan nungguin suami pulang sampai malam gitu, kita kan pikirannya kemana-mana. Sore nyampe ke rumah, terus malamnya dikit beres-beres rumah, tahu-tahu udah tidur, dan tahu-tahu ada suami udah di belakang gitu kan. Jadi nggak ada pikiran-pikiran buruk gitu ke suami juga. Berarti gitu. Lebih ngerasa dihargai juga mungkin ya Mbak ya. Lebih dihargai sih. Yang aku rasain sih sekarang bener-bener kerasa tuh suami lebih menghargai aku di saat aku kerja gitu. Kayak dulu waktu dia nikah sama aku kan posisinya aku kerja, bener-bener sayangnya dia tuh, cintanya dia tuh balik lagi yang dulu gitu.